Bicara tentang potensi sebenarnya, potensi lokal. Ada yang unik di Banda ini dan kita merasa itu penting sekali untuk diungkap. Ada beberapa peristiwa-peristiwa penting yang semua diawali di Banda. Konsep tentang penataan kota di Indonesia oleh VOC itu berawal dari Banda. Bagaimana memadukan arsitektur Nusantara dengan arsitektur Indis lebih banyak dicoba di Banda. Kami dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, saat ini sedang ada di Banda, ya, di Banda Neira, dalam rangka merespon surat dari Bupati Masohi terkait dengan perlunya pendukungan penetapan cagar budaya di wilayah ini. Jadi kita sedang dalam tahapan untuk penyusunan master plan penataan dan pengembangan Banda Neira, di mana memang penyusunan master plan tersebut juga menindaklanjuti daripada amanat Bapak Presiden kepada Bapak Menteri PPN Kepala Bappenas untuk kita melihat bagaimana pembangunan kota-kota di Indonesia ini perlu jelas nanti penataannya dan brandingnya. Nah, untuk itu memang kami di sini salah satunya kota yang akan dikembangkan adalah Banda Neira yang memang memiliki potensi dan karakteristik khusus ini di wilayah pesisir dan kepulauan di wilayah timur Indonesia. Seperti kita ketahui, Banda ini memang yang dikenal pada masa dulu itu adalah tempat pengasingan tokoh-tokoh bangsa. Ya. Ada 4 tokoh bangsa, Bung Hatta, Bung Sahrir, Pak Iwa, Pak Cipto. Nah, disinilah bikin Banda itu menonjol dari segi sejarahnya. Jadi pernah sebagai tempat pengasingan. Ya, ini tepat sekali sebenarnya Banda ini dijadikan berbasis sejarah. Cuma yang perlu diperhatikan adalah soal kepemilikan dari cagar budaya yang ada di Banda ini. Ini selama ini itu yang menjadi kendala. Jadi bangunan-bangunan cagar budaya sebagai aset, itu kepemilikannya itu kan masih tumpang tindih. Nah, ini yang perlu dijelaskan dulu. Sehingga di belakangan hari tidak terjadi masalah-masalah tentang dampak daripada kepemilikan tanah ini. Ini yang perlu diperhatikan dulu. Baik, jadi setelah ini kita akan melaksanakan serangkaian FGD. Jadi hari ini kita berkunjung dan juga mendapatkan perspektif secara langsung dari masyarakat yang kemudian nanti perspektif terkait dengan visi, terkait dengan isu dan tantangan, terkait dengan bagaimana nanti penataan kawasan Banda Neiranya, khususnya kawasan perkotaannya, dan juga perspektif terkait dengan branding ini akan kami olah. Setelah kami olah, kemudian akan dilanjutkan dengan 8 rangkaian FGD kembali untuk mematangkan sebetulnya terkait dengan aspek-aspek di dalam master plan itu yang perlu disepakati oleh seluruh pihak. Jadi kurang lebih ada 16 bangunan situs ya yang akan diverifikasi di lapangan dengan tim.
seperti yang sekarang udah kita pugar kan Belgika dan Nassau ya. Nassau masih dalam proses, ada satu bastion lagi yang belum dipugar. Dan juga harus kita selamatkan lingkungannya. Jadi pembebasan tanah lingkungan Nassau sendiri, nggak mungkin kita akan membangun suatu cagar budaya akan dipenuhi oleh bangunan-bangunan lain. Timeline-nya ini direncanakan selesai di bulan Desember. Jadi memang kita sedang berpacu ini dengan waktu supaya memang harapannya dapat diselesaikan. Mungkin di akhir November kita bisa selesai sehingga Desember juga kita bisa launching. Yang menjadi catatan dan cukup menggembirakan kita adalah master plan ini disusun berdasarkan potensi lokal yang tidak ada di tempat lain mungkin bagi kita. Ke depan tentunya master plan ini akan menjadi pegangan bagi Maluku Tengah untuk membuat rencana detail tata ruang. Tentunya kalau peringkat nasional, penetapan ini kan baru koma ya, karena pelestarian itu upaya mempertahankan cagar budaya secara dinamis ya. Tidak hanya cagar budaya tetapi juga nilainya baru harus dipertimbangkan, dihitung kembali terkait dengan pengembangan dan pemanfaatannya. Jadi tentu harus diikuti juga oleh direktorat lain, OPD lain yang ada di Pemda gitu, karena kebudayaan itu sinergi ya, harus dilakukan secara sinergi sehingga ada tindak lanjut dari penetapan-penetapan tersebut. Karena kalau kedepannya sudah peringkat nasional, tentu harus lintas kelembagaan dan badan juga. Jadi mungkin dari PUPR terkait fisiknya, untuk destinasi di bidang kepariwisataan, untuk informasi di Kemeninfo, terkait dengan event-event juga bisa didukung oleh kementerian dan lembaga yang lain. Karena kebudayaan itu sifatnya gotong royong ya.